قال المصنف رحمه الله تعالى أيها الولد wahai anak kam min layalin berapa banyak malam-malam ahyaitaha yang engkau menghidupkannya bitikraril ilmi dengan mengulang-ulang ilmu wa mutala'atil kitab dan mutala'ah wa mutala'atil kutubi dan mutala'ah kitab-kitab wa haramta dan engkau menghalangi ala nafsika atas dirimu an-nauma tidur. La a'lamu aku tidak mengetahui maka al-ba'idhu fih apa yang mendorongmu untuk melakukan itu semuanya. Ingkana kalau pendorong itu naila aradid dunya adalah untuk mencari barang-barang dunia. Wa jadzba hutamiha dan menarik serpihan-serpihan dunia. Jadi ulama-ulama sufi ini sering membahasakan dunia itu dengan khutam. Khutam itu remuan. Maksudnya mereka ingin supaya kita ini faham dunia itu apa toh. Sehebat-hebatnya dunia itu hanyalah cuilan-cuilan sampah saja. Naila aradid dunya wa jadba khutamiha wa takhsila manasibiha dan menghasilkan pangkat-pangkat dunia wal mubahata dan berbangga-bangga alal aqran atas teman-teman wal amthali dan orang-orang yang sejawat setara. Fawailun laka maka kecelakaan bagi engkau thumma wailun laka kemudian kecelakaan bagi engkau. Wa ingkana kalau ada qasduka tujuanmu fihi di dalam menghidupkan malam-malammu untuk mutalaah. Tujuanmu adalah ihya'a syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahdhiba akhlaqika dan membersihkan menjernihkan akhlak-akhlakmu wa kasran nafsi dan menghancurkan jiwa al-ammarati yang selalu mengajak bisu'i dengan keburukan fatuba maka keberuntungan laka bagi engkau thumma tuba kemudian keberuntungan laka bagi engkau. Waqad sadaqa dan sungguh telah benar man orang qala yang dia mengatakan syi'ran suatu syair. Sahrul ayuni meleknya mata-mata. Li ghairi wajhika untuk selain engkau dha'iun adalah suatu hal yang sia-sia. Wa buka'uhunna dan menangisnya mata li ghairi faqdika karena selain kehilangan engkau batilun adalah batil. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau memberikan nasihat-nasihat kepada murid beliau. Setelah beliau memberikan nasihat mengenai pentingnya amal, maka beliau mengajak muridnya untuk meluruskan tujuan di dalam amal. Tujuan di dalam mempelajari agama, tujuan di dalam mutalaah kitab, ngulang-ulang ilmu, ngelancarkan Quran. Maka beliau bilang kepada muridnya, kam min layalin ahyaitaha bitikraril ilmi wa mutala'atil kutub. Wahai muridku, berapa banyak malam-malam yang kau habiskan untuk ngulang-ngulang ilmu, untuk mutala'ah. Wa harramta ala nafsikan naum. Saking seriusnya kamu belajar, saking seriusnya kamu mutala'ah, sampai engkau memaksa dirimu untuk tidak beristirahat. Ini cerita santri dulu, bukan santri sekarang. Santri sekarang tuh ya manusia-manusia yang lebih suka tidur daripada ngaji.
Maka beliau menasihati, ma'alamu maka anal ba'ithu fi. Saya enggak tahu apa yang menjadikanmu melakukan seperti itu semua. Kamu tujuanmu ngaji, tujuanmu tolaah, tujuanmu belajar itu apa? Kalau tujuanmu belajar, kata beliau, adalah untuk mencari dunia. Mencari pangkat-pangkat dunia. Hanya ingin banggakan diri dengan teman-temannya. Fawailun laka, maka celakalah engkau. Tapi kalau engkau itu belajar agama, mutola'ah sampai enggak tidur, tujuannya adalah untuk menjaga agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Tujuannya adalah untuk mengalahkan hawa nafsu. Fatubalaka. Maka beruntunglah kamu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan kepada kita, khususnya para pencari ilmu, untuk memperhatikan niat. Kenapa ahli ilmu ini sangat penting untuk memperhatikan niat? Karena ahli ilmu itu sangat-sangat berpotensi rusak niatnya di tengah jalan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya, beliau menjelaskan bayanuma bihit takabbur. Penjelasan mengenai perkara-perkara yang bisa menjadikan orang itu sombong. Bisa menjadikan orang itu rusak. Apa yang menjadikan manusia itu sombong? Sebabnya banyak. Pangkat, ketampanan, kekayaan, banyaknya teman, kepopuleran, keterkenalan. Jadi selebgram, YouTuber dan lain sebagainya itu asbab takabur. Asbab orang-orang itu menjadi sombong. Tapi dari sekian banyak penyebab orang itu sombong, alat yang paling mudah untuk menjadikan manusia itu sombong, merasa baik, merasa hebat, pengen ngalahkan temannya, pengen merasa paling super di antara teman-temannya, apa itu? Ilmu. Jadi ilmu itu adalah satu alat yang paling mudah untuk menjadikan manusia itu sombong. Ilmu itu satu alat yang paling mudah untuk menjadikan manusia pamer. Kenapa? Karena ilmu itu adalah satu perkara yang mana dia nempel dalam diri siapapun, perkara itu jadi mulia. Itu kehebatannya ilmu. Beda dengan perkara yang lain. Perkara yang lain itu kadang-kadang keren ada di dalam diri satu makhluk, tapi lucu di dalam diri makhluk yang lain. Contoh, kaya, duit banyak. Manusia itu kan kalau duit banyak kan merasa hebat. Kan? Coba duit banyak itu kamu kasihkan ke kuda gitu. Kuda jadi mulia nggak gara-gara duit banyak? Tidak. Ada hal yang sangat bagus berada di kuda. Kalau antum belajar ilmu perkudaan, nanti ada di antara kuda yang bagus itu ada yang kuda yang jidatnya itu ada putihnya. Kemudian pergelangan kakinya ada putihnya. Itu kuda yang sangat istimewa. Tapi kalau keistimewaan itu dipindah ke kamu gimana? Kamu hitam terus tengah-tengahnya ada putihnya gitu. Dilihat enggak karu-karuan, enggak laku nikah sampai mati. Tapi kalau ilmu enggak. Segala sesuatu yang ada ilmunya jadi mahal. Manusia pinter, mahal itu. Maka mau nikah sama tamatan minhaj, wah lebih susah itu. Dibandingkan nikah sama tamatan edat, maunya gitu. Atau nikah sama yang tamat daurah tok, terus gampang lah itu. Karena apa? Tingkat keilmuannya beda. Ilmu dipindah ke burung. Burung pinter. Jadi mahal murah. Lebih mahal dibandingkan burung goblok. Kuda pinter. Kuda yang terdidik.
dengan kuda yang belum terdidik, harganya beda. Jadi ilmu itu adalah satu perkara yang paling mudah, paling cocok dijadikan alat untuk sombong, untuk mencari dunia, ya ilmu ini. Maka para pencari ilmu diingatkan betul oleh Imam Ghazali. Hei para pencari ilmu, kamu jangan sampai salah niat. Kalau engkau mencari ilmu, engkau mutalaah kitab, hanya ingin mubahah alal aqran wal amsal, hanya ingin supaya tampak keren di antara orang-orang yang setara denganmu. Untuk pamer, saya lo bisa kubro, kamu kapan kubronya? Ngajarkan Quran gak nyantol-nyantol. Otak saya itu beda. Nah, kalau orang belajar ilmu, belajar agama, tujuannya untuk ini, fawailun laka, celaka untukmu, celakalah kamu. Tetapi kata beliau, kalau kita belajar ilmu, mutalaah sampai enggak tidur, deres sampai enggak tidur, lupa makan, lupa tidur, lupa main, ngaji terus. Niatnya adalah ihya'u syari'atir rasul, menghidupkan syariatnya Nabi, memperbaiki akhlak, fatubalaka, maka beruntunglah bagimu. Maka dari itu, kita belajar usaha meluruskan niat. Insyaallah ya. Jangan perkara yang besar, yang istimewa ini kamu tukarkan dengan perkara yang remeh, perkara yang murah. Dunia itu murah. Maka orang yang mencari ilmu untuk dunia itu merupakan satu manusia yang sangat bodoh. Kenapa? Ilmu itu mahal, dunia itu murah. Yashtaruna ad-dhalalata bil huda. Agama ditukarkan dengan dunia. Ini merupakan satu tindakan yang sangat bodoh. Kenapa? Karena agama itu mahal. Bisa untuk mencari ridho Allah. Bisa untuk mencari surga. Hanya untuk mencari amplop, mencari ketenaran, mencari pujian manusia. Rugi apa tidak? Rugi. Maka kita belajar meneruskan niat. InsyaAllah ya. Dikatakan oleh para ulama, talibud dunya jahil. Orang yang cari dunia, jahil. Cari dunia dengan dunia lo jahil. Apalagi cari dunia dengan agama. Lebih jahil lagi. Talibul uqba akil. Orang yang niat akhirat, pinter. Niat cari surga. Menghidupkan syariat baginda Nabi. Memperbaiki akhlak. Mengalahkan hawa nafsu. Akil. Orang pinter ini. Talibul maula kamil. Orang yang semata-mata untuk mencari ridho Allah. Tok. Tidak ada pertimbangan yang lain. Ya bukan untuk cari surga. Ya bukan untuk cari apa-apa. Pokoknya cari ridho Allah. Tok. Kamil. Orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna. Semoga kita termasuk orang-orang yang sempurna itu. Orang-orang yang selalu meluruskan niat di dalam amal. Supaya gimana caranya supaya kita bisa lurus niatnya semata-mata karena Allah? Nafikan seluruh makhluk. Orang itu bisa semata-mata karena Allah karena menurut dia yang ada cuman Allah. Selagi dunia di matamu masih ada, manusia masih ada, harta masih ada di kepalamu, di hatimu, kamu nggak akan bisa ikhlas. Orang itu hanya akan menjadi satu tujuannya kalau yang diingat cuma satu. Namanya contoh. Kamu itu sedang jatuh cinta sama seorang manusia. Dan dia bilang, kalau pengen menikahiku silahkan datang ke orang tuaku. Rumahnya Magetan namanya. Kamu sekarang di Pondok, rumah dia di Magetan. Kemudian kamu berangkat ke Magetan. Di kepala kamu ada nggak kepikiran-kepikiran, pengen mampir Sate Ponorogo dulu, pengen ngopi dulu ke kafe sana, kafe sini. Keingat nggak? Enggak, ingat satu. Pokoknya gimana saya ketemu orang tuanya. Selesai. Ketika cinta kepada seorang manusia itu menguasai kepala kamu, maka tujuanmu hanya dia, dan dia. Tidak ada yang lain.
Nah begitu juga kalau di dalam hati kita itu masih ada selain Allah, ya kita nggak akan bisa ikhlas karena Allah, nggak akan bisa. Belum isinya banyak, kok mau murni karena Allah? Ya nggak bisa. Kalau pengen kita murni karena Allah, selain Allah keluarkan dari hatimu dulu. Dunia buang, manusia buang, kehormatan buang, wanita buang, semua dibuang. Sehingga yang ada cuma Allah, saat itulah niatmu akan bisa karena Allah. Semoga Allah tolong kita untuk menjadi orang-orang ikhlas. Salatullah.